Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budar ini pernah diberitahu oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, Innallaha yaqulu, sesungguhnya Allah berfirman. Ini termasuk golongan hadis qudsi, hadis yang merupakan firman Allah tapi dengan bahasanya Rasulullah SAW. Ya abdi, wahai hambaku, ma'abadtani, selama engkau mengibadai aku, warajautani, dan engkau berharap kepadaku, fa inni ghafirun, sesungguhnya aku adalah maha pengampun laka untukmu, ala ma kana fika, atas dosa-dosa yang ada pada kamu semuanya. Ya abdi, wahai hambaku, innaka in laqitani bi qurabil ardi khati'atan, jika engkau bertemu dengan aku dengan sepenuh bumi ini kesalahan, manam tusrik bi, sepanjang tidak ada dosa syirik terhadapku, laki itu aku akan bertemu denganmu bi qurabiha maghfiratan, dengan sepenuh bumi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita cermati hadis ini dan kita amalkan dengan baik. Allah berseru, wahai hambaku. Jadi siapa yang aku jadi hambanya Allah, maka dia hanya beriman kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengkufuri Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan selain Allah. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang beriman, yang mengingkari taghut, seorang lagi, dan barang siapa yang mengingkari taghut, apa taghut? Semua sembahan-sembahan yang disembah selain Allah. Kita ingkari ketuhanan Isa, kita ingkari ketuhanan Uzair, kita ingkari ketuhanan Siddhartha Gautama, kita ingkari ketuhanan-ketuhanan daripada Brahma, Siwa, Wisnu. Kita ingkari daripada semua bentuk dipertuhankan. Dan hanya kita mengimani Allah, maka sungguh kita telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Ini jenenge hamba Allah. Yang tidak seperti itu, maka tidak diakui sebagai hamba Allah, meskipun dia juga hamba Allah. Meskipun Allah jenengan itu menghamba kepada Allah, tapi tidak diterima penghambaannya bagi siapa yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, selama engkau hanya mengibadai aku. Langsung mulai, selama engkau hanya mengibadai aku, berarti engkau tidak mengibadai selain aku. Selama engkau hanya mengibadai aku dan tidak mengibadai selain aku, dan engkau hanya berharap kepadaku, maka sungguh aku adalah maha pengampun bagimu. Ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Selama kula jenengan itu hanya beriman kepada Allah, meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah, berserah diri kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan hanya berharap kepada Allah saja, maka Allah janjikan apa? Allah janjikan ampunan. Nah, awake dhewe niku mati, sak wanci-wanci mati, insyaallah kita termasuk jasad dan ruh yang diampuni oleh Allah. Nek digocek rusak-rusak, dipegangi kuat-kuat. Selama jenengan kula hanya beriman kepada Allah dan hanya menyembah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, nek jenengan kula sak mati, sak wanci-wanci mati, mesti mlebu swarga. Tapi nek jenengan macam-macam mensekutukan Allah dengan mengadakan jenengan penyembahan kepada selain Allah, contohnya nyembah tunggul ulung. Ya padha, tunggul lametung ya padha, kan narok kan dedes ya padha. Pokoknya kau lakukan persembahan nyembahan selain Allah, nah, maka engkau tidak ada harapan ampunan dari Allah. Innaka in laqitani bi qurabil ardi khati'ah,
Sesungguhnya engkau itu meskipun punya kesalahan sepenuh bumi, tapi kau tidak pernah punya kesalahan mensekutukan Allah, tidak pernah engkau menduakan Allah dengan yang lainnya. Dosamu sepiro selama kau bukan dosa syirik, saya di ngapura. Ngejong ini, wah kadang-kadang saya terangkan gini itu jadi masalah kadang-kadang. Kayak Pak Ustadz, yang penting orang syirik berarti kan dosa bebas. Nah. Gini loh, awake dhewe niku pilih tidak se nganti remuk lagi dilebokne swarga napa langsung swarga. Nah. Wis tau kecepet lawang. Penak. Nah. Kecepet lawang iki mboten penak. Wong kecepet sing cilik ra enak terus leting. Ya ora enak. Ana cepet lawang. Lah itu mesti kita jadikan sebagai perbandingan. Kaya ngopo lorone nek ngatek mlebu neraka. Meskipun kita bakal di ngapura. Ora cocok nikmatnya kita bersenang-senang, tidak cocok kita menikmati perbuatan dosa dengan siksa akan diterima. Meskipun dosa-dosa diampuni oleh Allah janji Allah, selama kita enggak mensekutukan Allah, yang paling aman ya jangan sekutukan Allah dan jangan durhaka kepada Allah. Wis pokoke sami'na wa ta'na. Tunduk sendika dawuh dumateng Allah aja macam-macam. Wong saleh niku yang jelas tidak menyengaja dan tidak merancang kedurhakaan kepada Allah. Tetapi selalu mereka berhati-hati dan selalu bahkan memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Nabi niku mboten gadah dosa, neng rajin bertobat. Yo. Mana sing dinut niku Kanjeng Nabi apa awake dhewe? Nabi manut awake dhewe apa manut Nabi? Nah, nyontoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku sudah tidak punya dosa, terhalang, terjaga dari dosa, masih selalu mohon ampun kepada Allah. Kan ada pripun? Ada niku jelas kualitasnya orang mungkin padha kali Kanjeng Nabi. Ya kan? Aduh. Tapi Nabi yang begitu bersihnya selalu mohon ampun pada Allah, kudu awake juga rajin-rajin memohon ampun kepada Allah. Dan cara memohon ampun pada Allah apa? Ajak ibadah, jaga salat 5 waktu contohnya. Gue cara njaluk ngapura. Karena kalau kita itu setiap kali salat 5 waktu dengan bagus tepat waktu dan sungguh-sungguh, itu ibaratnya adus ping 5, dosane resik, kotorannya bersih kan begitu. Nah, tapi kalau kita kemudian mengotori dengan meninggalkan sholat dan sebagainya, maka jadi kotor kembali. Niki, terus monggo kita berusaha untuk semaksimal mungkin jangan kotori kita dengan dosa, terutama dosa syirik, sebab syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kula mati nggawa dosa gede selama ora enek syirike sik aman. Jenengan kula mati nggo ganjaran akeh ning ana syirike batal kabeh amal perbuatan. Kenapa? Lain asrakta layak batonna amaluka. Jika engkau mensekutukan Allah dan yang lainnya, sungguh telah batal hangus semua amal ibadahmu itu, enggak ada nilainya. Dan tapi nek dhewe niku mboten gadah syirik, mboten gadah dosa oke, niku cek ada harapan ampunan Allah sepenuh bumi ini. Nah, dan istiqomah dalam ketaatan, dalam mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang pertama. Hadis ini tahrij oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, hadisnya munfarid alias gharib, tapi karena ada keterangan hadis yang lain maka bisa menjadi pedoman dan menjadi penghati-hati awake dhewe sing jelas ade niku ngati saka dosa syirik, tapi berbahagialah selama kita bersungguh-sungguh tidak menduakan Allah, ade niku insyaallah mlebu swarga. Dan berikutnya juga dari Imam Ahmad, sumbernya yaitu dari Abu Dzar juga dalam riwayat yang lain.
Katakan ana Abadarin haddatsahu. Abu Dar telah menyampaikan hadis kepada perawi yaitu Al Aswad Ad-Daili. Kemudian qala dia mengatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah menemui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, ma min abdin, tak seorang hamba pun. Berarti sekabehane kawula, semua hamba. Jadi semua hamba qala berucap la ilaha illallah. Setiap hamba yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Thumma mata, kemudian dia mati ala dzalika, atas ucapan tadi bahwa ia adalah menuhankan Allah dan tidak mesebut Allah dan yang lainnya, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Bahkan siapa ucapan terakhirnya ia meskipun tidak punya kebaikan la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi man mata wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tumurai Gusti Allah selama kita tidak menduakan Allah dan yang lain. Qultu, saya tanya. Yang tanya niki hati-hati lho pahamannya nggih. Tolong jangan ngantuk dulu. Nek serampung ngantuk. Oh. Hati-hati ini, salah paham nanti repot lah salah paham. Saya ulang lagi. Saya tanya, ya Rasulullah, wa in zana, meskipun orang tadi pernah berzina, wa in saraka, dan pernah mencuri, qala wa in zana wa in saraka, meskipun dia pernah berzina dan pernah mencuri, ya. Kata Nabi, qultu wa in zana wa in saraka, ya Nabi, meskipun dia pernah mencuri dan berzina. Kemudian Nabi jawab, wa in zana wa in saraka, meskipun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Saya ulang lagi, wa in zana wa in sarak, meskipun dia pernah zina, pernah nyuri. Saya ulang sampai 3 kali. Summa qala fi rabi'ah, Nabi mengatakan dalam 4 kalinya. Ala raqmi an fi abidarin, bahkan nganti irungnya Budar pesek. Nah, itu kan. Berarti iki bener orang ngapusi. Selama orang itu mengisahkan Allah, mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan konsekuen, meskipun dia pernah berdosa zina dan mencuri, seenek harapan lebu warga. Nah terus ngene, berarti kesempatan iki bengi iki. Nah, tak zina-zina sik lah, penting aku ora syirik. Oh, jangan begitu. Jangan begitu maksudnya. Nah, wong niku nyun sewu. Setiap kesalahan itu ada hukum meskipun dibebaskan. Kata Komarudin Harahap, aku iso nulungi Sambo tidak dihukum mati, kata si Komarudin. Nah, kemana si Sambo? Belum. Nah, kita Sambo embuh. Artinya ngeten lho, kula jenengan niku nek tumindak zina tetap dihukum oleh Gusti Allah. Abu Ti coba sini dulu, tangannya gini. Ini aja. Ora gitu. Loro. Loh, makanya saya tanya, dijiwiti loro apa ora? Loro. Ayo. Kalau kemudian dibakar di api neraka yang apa? Sakit. Dan zina itu orang mau dibakar. Nah, alat zina nek lanang niku ditang ceklek. Ini wae gampang zina neng bareng ku panggangan neng dhuwur kompor gas ngono wae. Ngono wae angel-angel. Nah, sampai dosa itu dianggap habis selesai Anda baru masuk surga. Kalau pilih ngono kuwi apa pilih ora sah? Dan gampang kata namun lah jenengan pengen sugih betul. Kena kono kene sak miliar, jupukan nang sampean ku dipendungi lebih penjara sih. Nah. Terus bare jenengan ditokke. Ya ta, ditokke.
Anda nyolong kuwi, urung iso nikmati wis dipentungi. Enak ra? Ora penak. Ini pentingnya dosa syirik ini kita pahami sebagai dosa yang besar dan bangetake nek wong niku ora syirik mlebu surga. Neng ora berarti kowe dosa ora. Alangkah mulianya orang tidak pernah berbuat dosa baik syirik ataupun yang lain. Betul. Kemudian dia akan mudah masuk surga. Nih. Jadi sangat pahami, meskipun dia pernah berzina, pernah mencuri, sik dilebokne swarga itu berarti kamu boleh zina, kamu boleh mencuri. Kau berbuat dosa itu sik ana ngapurane, sik iso dibebasno. Nek kabeh wong ahli surga mlebu surga jenengan keri dhewe. Monggo terserah. Yang jelas setiap dosa itu famay ya'mal misqala dzarratin sarron yarah. Siapa berbuat dosa sebesar zarah pun dia akan melihat, akan merasakan akibatnya. Apa meneh sagedene gunung. Cilik wae ngrasakno. Mendingan kita wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan meskipun seberat zarah dapat merasakannya. Gitu. Mendingan jenengan timbang zina, duit 150 ngenyang gilingan. Mending jenengan kekne Pak Amasuri melu-melu nggih bangun tembok niku. Nah, itu jelas itu manfaatnya gede. Ya toh? Gede. Jenengan nggih zina mau sik ngadepi siksa sing berat. Ngeten. Wong zina neng dunya aman saka siksa akhirat, anggere neng dunya gelem dirajam sik sampai mati. Paman. Jadi wong kuwi nek nyolong sak nisab, akhirat esuk ora kena tanggungan asale tangane dipotong sik neng dunya. Enak ra? Neng kono ora bakal ora bakal dileboni alu saka geni. Selama neng dunya jenengan nek zina kemudian dirajam sampai mati. Monggo pilih ndi? Pilih melolos dengan nilai yang baik, dengan penuh kehormatan, apa lolos dengan berbagai macam kehinaan yang melekat pada diri kita. Pilih ndi? Supaya rasa menika wa budullah wa la tusyriku bihi, sembahlah Allah dan jangan kau sekutukan yang lain dan jangan kau mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Niku cara sing aman donya ngantos tumugining akhirat. Ini cara yang akan membuat kita lebih mulia daripada kudu mempertanggungjawabkan setiap keburukan-keburukan di akhirat nanti. Makanya ingat, ketika seseorang pernah kita pernah maksudnya kita itu pernah diciptakan dan dulu ketika Allah telah menciptakan neraka, maka malaikat Jibril disuruh untuk menengok. Nah, dan ketika Allah menciptakan surga, Jibril juga kon nengok. Pertama ditengok itu adalah surga. Jibril melihat, gitu kan. Ternyata surga itu wong lewat saja, lewat sebelah wae wis ngrasake seneng. Lewat sebelah surga wis ngrasake kenikmatan. Urung mlebu lagi lewat. Dan ana asih mlebu. Terus kemudian saya lihat Jibril sudah piye, wah lewat ngriku mawon rasane pun ayem tentrem. Nah ngono coba mlebu. Hanya dia diberi kesempatan untuk masuk. Ketika masuk ke dalam surga, ya kan? Sebentar saja, bentar aja dia, dan keluar. Jadi anak wong sing dikon mlebu surga sebentar dikeluarkan. Ketika dia masuk surga dan sebentar lalu dikeluarkan, itu sudah dia ini merasakan penatnya ngaji ngantek terkantuk-kantuk dan ngecas-ngecas ora tau kelingan. Ternyata pahala berbuat baik itu
nikmatnya luar biasa, saka nikmate wis ora tau kelingan rekosane mbiyen. Yen pengajian, tekluk-tekluk, disindir. Gitu kan. Itu pahalane esuk kuwi wis ora dirasake meneh, tau disinggung-singgung ora tau. Enek mung nikmat-nikmat. Nah, sebentar wae nyuk mlebu surga niku ora tau kelingan nek ning donya ben pernah rekoso. Apa meneh mlebune suwe. Gitu loh. Lah sementara neraka wong liwat sebelahe rasane ora karuan. Nek wong dilebokno neraka mak nyuk wae dicabut ditokke wis ora tau kelingan nek mbiyen tau zina ning gilingan, ora tau kelingan. Nikmate ora cocok karo siksane. Nikmate senenge itu ora cocok karo penderitaannya. Wis to sing paling aman, mari kita mengisahkan Allah dan jangan kita berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing paling aman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian di dalam diri pribadi Nabi itu uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi siapa yang berharap bertemu dengan Allah dengan keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zakarallahu katsira, dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah sehingga dia ini selalu menyebut karena dia cinta kepada Allah. Nek cinta kepada Allah kados napa carane mencintai, seperti Kanjeng Nabi cara kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau maksiati tapi patuhilah Allah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ada pertanyaan?